Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Mahdi Syawal dengan NIM 2004021184. Di sini saya akan mempresentasikan topik mengenai WiFi untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah jaringan telekomunikasi. Untuk penjelasan sederhananya, kita akan membahas tentang apa itu WiFi, sejarah WiFi, cara kerja WiFi, perkembangan frekuensi WiFi, versi WiFi dan perkembangannya, dampak dan peran WiFi, kelebihan dan kekurangan WiFi, dan masa depan WiFi. Yang pertama itu ada tentang WiFi. WiFi atau Wireless Fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet terhubung ke internet tanpa kabel. WiFi bekerja dengan gelombang radio, terutama pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Teknologi ini sangat memudahkan mobilitas kita dalam mengakses informasi digital. Ini ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya teknologi WiFi. Koneksi internet hanya melalui kabel atau LAN, mobilitas terbatas, perangkat harus terhubung secara fisik, sulit berbagi koneksi internet antar perangkat. Namun sesudah adanya teknologi WiFi, koneksi internet sekarang menjadi tanpa kabel, perangkat bisa terhubung dari mana saja dalam jangkauan sinyal, mudah berbagi koneksi ke banyak perangkat, lebih praktis untuk rumah, kantor, dan tempat umum seperti kafe. Selanjutnya ada sejarah WiFi. WiFi dikembangkan berdasarkan standar IEEE 802.11 yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1997. Lalu pada tahun 1999, WiFi mulai digunakan secara komersial setelah WiFi Alliance didirikan. Sejak saat itu, teknologinya terus berkembang hingga muncul versi-versi terbaru seperti WiFi 6 dan WiFi 7 yang menawarkan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi. Bagaimana sih cara kerjanya WiFi? Cara kerja WiFi dimulai dari router yang mengubah sinyal kabel dari penyedia internet menjadi sinyal radio. Perangkat seperti laptop dan smartphone menangkap sinyal radio itu dan mengubahnya menjadi data. Setelah komunikasi ini berlangsung, dia menjadi dua arah, sehingga kita bisa menerima dan mengirim data melalui jaringan internet dengan lancar. Ini adalah perbandingan frekuensi WiFi antara 5 GHz dan 2,4 GHz. Untuk fitur jangkauan 2,4 GHz itu lebih jauh dibandingkan 5 GHz. Namun untuk kecepatan 2,4 GHz ini lebih lambat dibandingkan dengan yang frekuensi 5 GHz. Untuk fitur gangguan 2,4 GHz ini memiliki lebih banyak gangguan dibandingkan 5 GHz yang memiliki lebih sedikit gangguan. Untuk kompatibilitas, 2,4 GHz ini lebih luas dibandingkan 5 GHz ini tidak semua perangkat didukung dengan kompatibilitas. Untuk 2, GHz ini lebih ideal digunakan untuk browsing dan rumah-rumah besar, sedangkan 5 GHz ini lebih ideal untuk streaming, gaming, dan rumah kecil. Selanjutnya ada perkembangan WiFi. Dari WiFi generasi awal yaitu generasi 1 pada tahun 1999, kini kita telah mencapai WiFi ke-6 dan WiFi ke-7. Perkembangannya mencakup peningkatan kecepatan, stabilitas, dan
kapasitas untuk banyak perangkat secara bersamaan. Dan hal ini itu sangat penting untuk kebutuhan teknologi masa kini seperti IR, VR, dan Internet of Things atau IoT. Sini pada WiFi versi 1 sampai 3 itu pada tahun 1999 sampai 2003 yang memiliki kecepatan hingga 54 megabit per sekon dan 2,4 GHz atau 5 GHz itu frekuensinya, dan fitur unggulannya adalah dasar awal WiFi. WiFi versi 4 itu pada tahun 2009 yang memiliki kecepatan 600 megabit per sekon, memiliki dual band frekuensi, dan fitur unggulannya itu MIMO. Untuk versi WiFi 5 itu ada di tahun 2014 yang memiliki kecepatan 1,3 gigabit per sekon dan memiliki frekuensi 5 GHz, dan fitur unggulannya itu ada MIMO. Untuk versi WiFi ke-6 itu ada di tahun 2019 yang kecepatannya bisa sampai 9,6 gigabit per sekon. Frekuensinya itu dual band dan fitur unggulannya yaitu OFDMA. Untuk versi WiFi ke-7 itu pada tahun 2024 yang memiliki kecepatan sampai lebih dari 30 gigabit per sekon, dan frekuensinya itu tri-band, dan fitur unggulannya itu ada di latensi sangat rendah. Selanjutnya ada dampak dan peran WiFi. WiFi telah menjadi teknologi utama dalam koneksi internet global. Ini mendukung seluruh aktivitas digital kita seperti dari belajar online, smart home, streaming, gaming, dan lain-lain. WiFi kini digunakan di rumah, sekolah, kantor, dan tempat umum seperti di kafe dan sebagainya. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin dari dampak dan peran ini bisa ada pertanyaan, apa dampak negatif yang mungkin timbul dari ketergantungan terhadap WiFi? Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari ketergantungan terhadap WiFi itu bisa jadi kita kecanduan terhadap digital. Contohnya itu seperti bermain game, bermain HP, dan sebagainya. Dan itu juga dapat dampak negatif yang lainnya, itu bisa menurunnya interaksi sosial langsung serta resiko keamanan data. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan WiFi. Kelebihan WiFi antara lain yaitu pengguna bisa bebas bergerak tanpa kabel, perangkat bisa terhubung dengan mudah, dan biaya instalasinya itu lebih relatif murah. Namun kekurangan dari WiFi juga ada, yaitu salah satunya keamanan yang rawan jika tidak dienkripsi dengan baik, mudah terganggu oleh perangkat lain, dan jangkauan sinyal yang terbatas. Untuk kelemahan dari WiFi ini juga ada pertanyaan, contohnya yang seperti yang sinyal WiFi yang terbatas dalam jarak tertentu. Pertanyaannya itu, bagaimana WiFi bisa membantu memperkecil kesenjangan digital di daerah terpencil? Untuk jawaban bagaimana cara WiFi untuk membantu memperkecil kesenjangan digital di daerah terpencil, itu dengan cara
pengembangan WiFi publik dan perluasan jaringan yang menggunakan teknologi mesh dan satelit sebagai pendukungnya. Selanjutnya ada masa depan WiFi, yang dimana untuk arah perkembangannya itu sudah terlihat seperti WiFi 6 dan WiFi ke-7 yang memiliki kecepatan yang lebih cepat, stabil, siap untuk IR atau VR dan IoT atau Internet of Things. Namun di masa depan WiFi ini juga memiliki tantangan dan peluang. Contoh tantangannya itu karena WiFi ke depan akan terus berkembang. Tantangan utama pada WiFi ini ada pada keamanan data dan akses merata ke seluruh wilayah. Namun ada juga peluangnya seperti koneksi yang semakin efisien dan mendukung gaya hidup digital yang cepat dan dinamis. Jadi masa depan WiFi ini juga ada pertanyaan lain seperti apakah WiFi akan tetap relevan untuk 10 tahun ke depan dan mengapa? Dan untuk pertanyaan apakah WiFi akan tetap relevan untuk 10 tahun ke depan? Jawabannya iya. Dan mengapa? Karena WiFi terus beradaptasi dengan kebutuhan digital kita sehari-hari, seperti di rumah dan kantor, serta masih menjadi pilihan koneksi lokal yang efisiensi. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.